Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rea Dwi Wardini Sirrinsyah, NIM 2018 105 103 11003. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Perdagangan Internasional dan Variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Latar belakang penelitian. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh kedua belah negara dengan dasar kesepakatan bersama. Perdagangan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara karena keterkaitan jual beli barang dan jasa. Perdagangan internasional ini dijadikan prioritas utama karena dapat menambah devisa negara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2015 mengalami pergerakan naik turun. Pemerintah terus berusaha melakukan berbagai cara agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis pengaruh perdagangan internasional dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan melibatkan teori-teori ekonomi dan penelitian yang terkait. Teori yang digunakan, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas suatu perekonomian yang terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi ini salah satu masalah makroekonomi jangka panjang yang di setiap periodenya masyarakat suatu negara akan berusaha meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan meningkatnya faktor-faktor produksi seperti banyaknya tenaga kerja, investasi masa lalu, dan investasi baru yang menambah barang-barang modal dan kapasitas produksi masa kini yang biasanya diikuti dengan perkembangan teknologi alat produksi akan mempercepat kenaikan produksi. Transaksi berjalan. Neraca transaksi berjalan adalah salah satu indikator penting dalam menunjukkan performance makroekonomi suatu negara. Ada dua faktor yang mempengaruhi transaksi ini. Yang pertama, kurs real mata uang domestik terhadap mata uang asing, dan yang kedua, pendapatan bersih domestik. Alasan mengapa perubahan kurs real mempengaruhi karena perubahan tersebut mencerminkan harga barang dan jasa domestik relatif terhadap barang dan jasa luar negeri. Neraca transaksi berjalan akan mengalami surplus apabila ekspor lebih besar daripada impor ditambah transfer neto ke luar negeri. Apabila neraca transaksi berjalan ini mengalami defisit dikarenakan ekspor lebih rendah dari impor dan penerimaan dari perdagangan barang dan jasa serta transfer lebih kecil dari pembayaran. Nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan nilai atau harga mata uang dengan mata uang negara lainnya. Perdagangan antar negara memiliki nilai tukar masing-masing. Investasi. Faktor adanya investasi ialah tingkat keuntungan bersih yang diharapkan oleh pengusaha dari pengeluaran investasi dan faktor suku bunga. Yang terakhir, tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan tidak akan efektif apabila tidak memiliki kualitas yang sebagaimana diharapkan. Metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode multiple linear regression melalui alat analisis data FUS7. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data time series dengan model persamaan pertumbuhan ekonomi ditambah beta koefisien ditambah beta koefisien regresi untuk investasi ditambah beta koefisien regresi untuk transaksi berjalan ditambah beta koefisien regresi untuk kurs ditambah beta koefisien regresi untuk tenaga kerja ditambah error term jumlah data dari 1 sampai dengan n. Hasil atau temuan penelitian. Dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi eViewer7, analisis dan tabel terhadap pengaruh pertumbuhan perdagangan internasional dan variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi ialah apabila perdagangan internasional diasumsikan konstan, maka PDB Indonesia mengalami penurunan 2
miliar. Koefisien regresi transaksi, regresi kurs, regresi investasi, dan regresi tenaga kerja terus berjalan, namun mengalami penurunan juga. Seperti contoh koefisien regresi transaksi yang mengalami peningkatan 1 juta US dollar, maka PDB Indonesia mengalami penurunan Rp9,77. Selain itu, pengaruh perdagangan internasional variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan teori-teori ekonomi yang ada, negara Indonesia sempat mengalami defisit dalam jumlah yang sangat besar. Maka dari itu, penurunan nilai ekspor barang dan jasa berbanding dengan nilai impor barang dan jasa yang semakin meningkat. Bank Indonesia juga terus menekan rupiah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kesimpulannya, dari penelitian ini, tenaga kerja juga berpengaruh dalam signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terus bertambahnya penduduk mengakibatkan bertambahnya angkatan tenaga kerja yang baru, sehingga pemerintah harus membuka lagi kesempatan kerja. Tenaga kerja adalah salah satu faktor utama produksi perekonomian Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui variabel transaksi, kurs investasi, dan tenaga kerja sebesar 92,3%. Untuk saran, pemerintah harus selalu memiliki cara untuk menstabilkan nilai tukar rupiah karena hal itu sangat berpengaruh dalam kegiatan ekspor impor barang dan jasa. Dan juga investasi harus tetap dikembangkan dengan produktivitas yang lebih tinggi dengan cara menambah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan baru. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.